Nah, di antara sifat seorang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seorang mukmin, al-mu'min ya'laf. Ya'laf dari kata al-ilf yang sudah kita terangkan maknanya. Dia bisa bermakna akrab, dia bisa bermakna harmonis, mudah menyatu dengan yang lain, mudah bersaudara dengan yang lain, merasa nyaman dengan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu. Seorang mukmin itu mudah akrab dengan yang lain, mudah untuk harmonis dengan yang lainnya. Mengapa? Karena kebaikan akhlaknya, karena kelembutannya, karena kerendahan hatinya. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak congkak di hadapan yang lain, sehingga dia mudah untuk akrab dengan yang lainnya. Wa yu'lafu, dan seorang mukmin itu yu'laf. Sebagaimana dia mudah akrab dengan yang lain, orang lain pun itu mudah untuk akrab dengannya. Orang lain bisa merasa nyaman dengannya. Itu sifat seorang mukmin. Karena kebaikan akhlaknya, kerendahan hatinya, tutur katanya yang lembut kepada yang lain, tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang dia tidak bisa akrab dengan yang lain, dan orang lain pun tidak bisa akrab dengannya, tidak bisa untuk dekat, harmonis hidup bersamanya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang seperti ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa di dalam Islam itu dianjurkan adanya keharmonisan, adanya keakraban, adanya saling mengenal, saling ta'aruf antara satu dengan yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu adalah sifat seorang mukmin. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk menjaga keharmonisan persaudaraan di antara kaum mukminin, di antara para sahabat. Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, yang pertama kali yang hendak beliau bangun adalah masjid, agar kemudian masjid menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin. Karena itu adalah masa-masa di mana perlu ada pengenalan dan keakraban, khususnya antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka masjid itulah yang menyatukan mereka. Salat-salat 5 waktu mereka datang, salat jamaah, salat Jumat mereka datang berkumpul. Kemudian terjadi ta'aruf, saling mengenal di antara mereka, sehingga tumbuh rasa kasih sayang. Pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal seorang itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara kaum
Muhajirin dan Ansor dengan status al-mu'akhah, saling bersaudara. Si fulan dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan si fulan yang lain dari kaum Ansor, dipersaudarakan. Seperti halnya persaudaraan sekandung. Bahkan lebih erat karena persaudaraan mereka karena Allah, persaudaraan mereka karena Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan antara dua suku terbesar yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, dan yang lainnya dari berbagai macam kejadian yang menunjukkan bahwa Islam datang untuk menyatukan, menjadikan persaudaraan yang erat di antara kaum mukminin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa itu sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu ialah dia mudah akrab dengan yang lain. Karena dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak merasa lebih dari yang lain. Karena kerendahan hatinya, karena kebagusan akhlaknya, maka dia mudah untuk bergaul dengan yang lainnya. Sebagaimana orang lain pun dari kaum mukminin mudah untuk akrab bersamanya. Itu sifat seorang mukmin. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang dia tidak bisa akrab dengan yang lain. Ketika dia merasa dirinya lebih dari yang lain, dia tidak memiliki sifat rendah hati, tawadhu terhadap yang lain. Dia selalu merasa dirinya lebih, maka ini akan sulit. Belum lagi apabila dia memiliki akhlak yang kasar, sering berkata dengan kata-kata yang menyinggung orang lain. Orang yang seperti ini sulit untuk bergaul, sulit untuk akrab dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat yang buruk ini, sifat keras, sifat kasar, dan merasa tinggi, merasa lebih dari yang lain. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, linta lahum, berlemah lembutlah dengan mereka. Lemah lembutlah kamu kepada kaum mukminin. Kalau seandainya engkau menjadi seorang yang kasar, keras, kaku dalam pergaulan, lam faddu min hawlik, mereka akan meninggalkanmu. Mereka akan meninggalkanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersifat al-lin, lembut. Lembut dalam ucapan, lembut dalam pergaulan. Oleh karena itu, para sahabat mempersaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersaksikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Dipersaksikan oleh Anas bin Malik yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dipersaksikan oleh Al-Bara bin Azib, dipersaksikan oleh salah seorang dari istri beliau, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, mempersaksikan kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, aku melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah menghardikku. Tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku tidak lakukan, kenapa kamu tidak melakukan itu? Tidak pernah mengatakan padaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu melakukan itu? Tidak pernah sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam al-khuluqul karim, al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia ini.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, hati-hati dari sifat keras, kasar, kaku, congkak, sombong yang menyebabkan dia tidak bisa akrab dengan orang lain. Karena ketika dia bergaul, dia selalu merasa lebih dari yang lain. Dan ketika dia bergaul, orang lain tidak selamat dari kata-katanya yang kotor, yang kasar. Ya. Wala yu'lah. Dan orang lain juga nggak bisa akrab dengannya. Sehingga orang meninggalkannya karena sifatnya buruk. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nasi man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain ittiqa'a fuhsyih, karena takut dari kejelekannya dia. Orang nggak berani untuk bergaul dengannya. Kenapa? Fulan, subhanallah. Kalau ngomong itu nggak dijaga. Ya. Apa yang ada di kepalanya keluar semua. Yang baik, yang buruk. Ya. Tidak mengerti perasaan temannya. Mudah untuk menyinggung orang lain. Sehingga orang seperti ini dijauhi oleh orang lain. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang paling jelek. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi seorang untuk memiliki akhlak al-ulfah ini, mudah untuk akrab dengan yang lain. Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan, bahwa Allah Jalla wa'ala telah menjadikan ruh-ruh manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu sunnatullah. Ada yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertakwa, mereka menjadi ahlul iman. Ada pula yang memilih jalan syaitan, yaitu mereka yang memiliki al-arwahul khabithah, ruh-ruh yang buruk. Nah, arwah-arwah ini dia akan selalu mencari yang sejenisnya. Dan dia akan akrab dengan yang sejenisnya. Apabila ruhnya baik, saleh, maka ruh ini itu akan akrab dengan yang semisalnya dari ruh-ruh yang baik. Sebaliknya, ruh yang jelek, yang buruk, dia akan mencari yang sejenisnya pula dari yang buruk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga datang dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Ruh-ruh itu junudun mujannadah, berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok, seperti kondisi makhluk secara umum. Biasanya dia akan berkelompok dengan yang semisalnya. Singa akan mencari kelompoknya dari kawanan singa. Burung merpati dia akan mencari yang semisalnya. Burung-burung yang lain juga yang mencari yang sejenisnya. Mereka berkelompok-kelompok. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu dia akan berkumpul bersama dengan yang semisalnya. Maka demikian pula ruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talaf. Apabila ruh itu saling mengenal, maka dia akan menyatu. Dia akan akrab. Akan terjadi keharmonisan di antaranya. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan apabila ruh itu berbeda, saling mengingkari, maka pasti berselisih.
suatu saat akan saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk kita pahami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa roh itu dia akan menyatu dengan yang sejenisnya. Hal itu akan menjadikan kita untuk mengoreksi, melakukan introspeksi diri. Kita ini berkumpul dengan siapa? Kita ini akrabnya dengan siapa? Oleh karena itu, di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwa seseorang itu dia akan selalu bersama dengan teman dekatnya. Ya. Akan ada persamaan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalif. Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung akhlak temannya, teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia akrab, dengan siapa dia berteman. Ya. Kalau kemudian ada seorang secara zahir penampilannya menurut kita dia baik-baik saja, tapi kesehariannya kumpulnya dengan orang-orang yang kita ketahui di mana mereka, orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang suka menyakiti orang lain misalnya. Orang-orang yang kalau ngumpul maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kita lihat, oh orang ini kok rajin ke masjid, beda dengan teman-temannya. Itu pasti ada persamaannya. Itu pasti ada sisi persamaannya. Kalau tidak, suatu saat akan berpisah. Suatu saat akan berpisah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan itu? Tidaklah terjadi keharmonisan, tidaklah terjadi keakraban, melainkan di situ ada sisi persamaan antara satu dengan yang lain. Kata para ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal muqarin bil muqarani yaqtadi. Fa inna al qarina bil muqaran yaqtadi. Apabila engkau hendak mengenal seseorang, nggak perlu kamu tanya dia secara langsung, tapi tanya dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Karena seseorang itu dia akan mengikuti siapa temannya, akrab dengan siapa dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, roh-roh itu kalau saling mengenal dia akan menyatu. Akan terjadi keharmonisan, keakraban di antaranya. Nah, kembalikan kepada diri kita. Dengan siapa kita biasa akrab? Dengan siapa kita berteman dekat? Kecenderungan ruh kita ini kepada siapa? Kalau ternyata pada diri kita ada kecenderungan senang kepada orang-orang yang buruk, ya, senang dengan para pelaku maksiat, senang dengan orang-orang yang akhlaknya jauh dari standar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senang dengan mereka, segera koreksi diri kita. Ada khalal, ada sesuatu yang harus diperbaiki pada diri kita. Pada saat kita melihat ada orang yang dia bertakwa kepada Allah, dia menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia, Masya Allah, semangat di dalam mengamalkan agama ini. Dia menuntut ilmu, semangat di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dalam diri kita ada perasaan benci kepadanya, segera koreksi. Itu ada penyakit di dalam diri kita yang harus kita segera obati. Ya. Jadi kecintaan dan kebencian yang terdapat dalam diri seorang itu akan menentukan nasib orang itu. Dengan siapa dia? Apakah dia memiliki ruh yang baik atau dia memiliki ruh yang buruk? Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr,
bahwa satu ketika beliau melihat Abdullah bin Abbas, guru beliau. Abdullah bin Abbas ini bertemu dengan seorang lelaki. Lalu kemudian kata Ibn Abbas, inna hadha la yuhibbuni. Aku yakin orang ini cinta kepadaku. Mereka mengatakan, dari mana kamu mengetahui itu? Dari mana kamu tahu bahwa orang ini cinta kepadaku? Kata Ibn Abbas, karena aku cinta kepadanya. Aku yakin orang ini senang kepadaku, orang ini cinta kepadaku. Kenapa? Karena aku senang kepadanya, aku cinta kepadanya. Lalu beliau menyebutkan hadis ini, wal arwahu junudun mujannadah. Arwah itu berkelompok-kelompok. Yang baik akan bertemu dengan yang baik, akan menyatu dengan yang baik, dan yang buruk akan menyatu pula dengan yang semisalnya. Kata Ibnu Hibban, Abu Hatim rahimahullah ta'ala, kata beliau, sababu ikhtilafin nas wa iftiraqihim ba'da al-qada'i as-sabiq huwa ta'arufur ruhain wa tanakurur ruhain. Sebab terjadinya persaudaraan di antara manusia, sebab menyatunya manusia, terjadinya keakraban di antara mereka, dan terpecahnya mereka setelah adanya ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah, kata beliau, ta'arufur ruhain wa tanakurur ruhain. Disebabkan karena ruh-ruh itu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ketika saling mengenal, sama-sama baik akan menyatu, sama-sama buruk juga akan menyatu. Namun ketika saling mengingkari, bertemu antara ruh yang baik dengan ruh yang buruk, maka disitulah terjadi saling pengingkaran. Maka terjadilah perceraian, terjadilah perpisahan. Fa idza ta'arafa ar-ruhan wujidatil ulfatu baina nafsayhima. Maka apabila kedua roh tersebut saling mengenal, apakah kedua-duanya baik atau kedua-duanya buruk, maka akan ditemukan keharmonisan di antara kedua jiwa tersebut. Wa idza tanakara ar-ruhan wujidatil furqatu baina jismayhima. Namun apabila kedua roh itu saling mengingkari, yang satu baik, yang satu buruk, maka akan didapati perpisahan dan perceraian di antara kedua jasadnya, kedua jasmani dari pemilik ruh tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang memiliki ruh yang baik, maka dia akan mudah akrab dengan yang semisalnya. Dan ketika seorang mukmin atau seorang muslim mendapati dirinya sulit untuk akrab dengan orang-orang yang berjalan di atas kebaikan, maka segera lakukan koreksi pada dirinya. Lakukan introspeksi. Ada yang salah, ada yang harus diperbaiki, diislah. Mungkin ada kotoran-kotoran yang terdapat di dalam hatinya, sehingga apabila penyakit tersebut telah dihilangkan, dia bisa kembali menyatu dengan orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Sebab-sebab yang akan mendatangkan ulfah itu banyak sekali, yang menyebabkan terjadinya keharmonisan, yang menyebabkan terjadinya keakraban, itu banyak. Dan pada pertemuan kita yang singkat ini, kita akan menerangkan sebab-sebab yang terpenting yang akan mendatangkan ulfah, kasih sayang, keharmonisan, dan keakraban itu. Di antaranya adalah at-ta'aruf yang telah kita sebutkan tadi. Saling mengenal, berupaya untuk mengenal orang-orang yang dengannya kita bisa akrab, kita bisa hidup harmonis dengannya, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di masyarakat kita. Dan melakukan ta'aruf itu termasuk di antara hal yang dianjurkan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Ya.
yang mereka hidup berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal di antara kalian. Dengan saling mengenal, itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ya. Dan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tempat yang memungkinkan kita untuk saling mengenal. Ya. Mungkin banyak di antara kita yang tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian setelah selesai sholat kita melihat terjadi perkenalan. Antum siapa? Namanya siapa? Tinggal di mana? Akhirnya semakin banyak ya saudara-saudara kita yang kemudian kita bisa mengenal mereka dan bisa akrab dengan mereka. Yang baik akan bertemu dengan yang baik pula. Kemudian di antara sebab yang mendatangkan kasih sayang dan keharmonisan adalah sifat tawadhu. Sifat rendah hati. Dia tidak merasa lebih dari yang lain. Dia tidak menyombongkan diri di atas yang lainnya. Dan ini termasuk sifat yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu', rendah hati karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala semakin memuliakannya, meninggikannya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian saling tawadhu. Rendah hati sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, "Wazifatul muslim ma'a ikhwanihi ay yakuna hayyinan layyinan bil qawli wa bil fi'li." Tugas seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dari kaum muslimin, hendaknya dia senantiasa hayyin, rendah hati, layyinan bil qawli wal fi'li, lembut ucapannya dan lembut pula perbuatannya. Lianna hadha mimma yujibul mawaddata wal ulfata bainan nas. Karena hal inilah yang akan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang, keharmonisan di antara manusia. Wa hadhihi al-ulfatu wal mawaddatu amrun matlubun lisyar'i. Dan kasih sayang dan rasa cinta ini merupakan perkara yang dituntut bagi setiap muslim di dalam syariat ini. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yujibul adawata wal baghdha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan segala hal yang dapat menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tawalamu, jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Beliau juga mengatakan, la tadabaru, jangan kalian saling memutuskan hubungan. Beliau juga mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling dengki sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Dan beliau juga mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Beliau juga mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi, wala yakhtub ala khidbati akhi. Jangan salah seorang kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Ada seorang pembeli datang kepada seorang penjual. Ini sudah terjadi tawar-menawar. Artinya akan menuju kepada deal, akad, jual beli. Terjadi tawar-menawar. Lalu kemudian dia sebagai penjual di tempat yang ini, gak usah kamu beli barangnya itu, gak usah, barang saya lebih murah. Padahal ini sedang terjadi tawar-menawar.
Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Akan menumbuhkan kebencian, permusuhan antara satu dengan yang lain. Si A mendatangi wali seorang wanita, dia melamarnya, dia ingin menikahinya, ya. Dan sudah ada tanda-tanda bahwa pihak keluarga wanita ini akan siap menerima lelaki tersebut. Lalu kemudian dia datang, gimana caranya supaya dia membatalkan, dan dialah yang maju. Jangan, orang itu begini, orang itu begini. Padahal dia yang ingin maju, menggantikan posisi yang pertama. Akhirnya karena perbuatan dia batal, dan dia yang berhasil. Tubuh hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan. La yakhtub ala khibbati akhi. Jangan seorang itu melamar di atas lamaran saudaranya, dilarang, diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang masing-masing ingin melamar seorang wanita, akan tetapi belum ada tanda-tanda bahwa dari pihak keluarga wanita siap untuk menerima salah satunya, itu boleh. Yang ini datang melamar, belum ada tanda-tanda, ya, bahwa mereka akan menerimanya. Yang ini juga datang melamar, itu nggak mengapa. Dan berhak bagi pihak keluarga untuk membahas tentang kondisi orang yang datang melamar keluarganya tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang wanita yang baru saja selesai masa iddah, dia berstatus sebagai janda. Maka ada 2 sahabat yang dalam waktu berdekatan keduanya ingin melamar wanita ini. Maka wanita ini pun memikirkan siapa yang akan dia terima. Datanglah dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan bahwa Muawiyah datang melamarnya, Abu Jaham juga datang melamarnya. Siapa yang akan dia terima? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu, wa amma Abu Jaham fala yada'ul 'asa an 'atiqihi. Adapun Muawiyah ini orangnya miskin, enggak punya harta. Jadi boleh menyebutkan aib seseorang kaitannya dengan apakah orang ini diterima atau tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa adanya. Muawiyah itu orangnya nggak punya harta. Adapun Abu Jaham ini orangnya nggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, nggak pernah dia simpan itu tongkatnya. Kata para ulama, maksudnya orang ini suka mukul, dia suka mukul, hati-hati. Nah, kalau keduanya datang dalam keadaan belum ada tanda-tanda salah satu diterima, maka tidak mengapa. Yang ini datang melamar, yang ini datang melamar. Tapi kalau sudah ada tanda, maka jangan. Jangan seorang itu kemudian memutuskan rencana diterimanya, ya. Lalu kemudian dia yang ingin diterima dari pihak keluarga wanita tersebut. Termasuk di antara sebab yang mendatangkan ulfah, kasih sayang, dan keakraban di antara kaum muslimin adalah menegakkan hak-hak kaum muslimin. Menegakkan hak-hak kaum muslimin. Kita ketika bertemu mengucapkan salam. Ketika seorang itu dalam keadaan sakit dijenguk. Ketika salah seorang dari saudara kita ada yang meninggal, maka dia berupaya untuk mengikuti jenazahnya. Ketika seorang itu diundang, maka dia menghadiri undangannya. Ketika seorang itu bersin, maka dia menjawab bersinnya. Dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia menjawabnya, yarhamukallah. Ketika seorang datang untuk meminta nasihat, maka dia menyampaikan nasihat. Menegakkan hak-hak di antara kaum muslimin. Maka ini termasuk di antara hal-hal yang menumbuhkan rasa cinta dan keakraban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam.
wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Tebarkan salam. Sambung tali silaturahim. Berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap, niscaya kalian masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian menegakkannya, mengamalkannya, hal itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkan salam. Jangan pikir, jangan menunggu orang lain yang mengucapkan salam kepada kita. Ada sebagian orang tuh untuk mendahului salam sulit. Ya. Padahal itu yang terbaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairukum alladhi yabda'u bi assalam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai mengucapkan salam. Jangan tunggu orang lain yang salam kepada kita. Di antara bentuk tawadhu dan rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau melewati kumpulan anak-anak, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam. Padahal ini kumpulan anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang mulia, walaupun mereka anak-anak. Ya. Jadi jangan merasa karena wah saya ini pimpinan kota, saya wali kota, atau saya bupati, atau merasa diri punya jabatan, sementara yang lewat ini rakyat biasa misalnya. Wah, saya ini orang kaya, yang lewat ini orang miskin. Dia berat untuk mendahului. Jangan. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Termasuk di antara sebab yang mendatangkan ulfah di antara kaum mukminin adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi, tahadau, saling memberi hadiahlah kalian. Fa innal hadiyata tadhhabu atau tudhibu waharas sadr. Karena sesungguhnya memberi hadiah itu akan menghilangkan kedengkian di dalam dada seseorang, kebencian di dalam dada seseorang, walaupun sedikit. Jangan seorang merasa, wah, mau ngasih hadiah sedikit, gak enak. Enggak, walaupun sedikit. Itu menunjukkan adanya perhatian orang tersebut kepada yang diberi hadiah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Demikian pula, termasuk di antara sebab yang mendatangkan ulfah adalah berupaya merapatkan dan meluruskan saf-saf di dalam sholat. Meluruskan dan merapatkan saf itu akan memberi pengaruh kepada hati-hati kita. Kalau kita terbiasa meluruskan, merapatkan saf, itu akan menyatukan hati-hati. Seringnya saf itu renggang tanpa sebab, tanpa udzur, dan tidak adanya lurus pada saf tersebut, itu akan menyebabkan berselisihnya hati-hati. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan saf-saf para sahabat, kata beliau, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih pada saf-saf kalian, menyebabkan berselisihnya hati-hati kalian. Masih banyak lagi sebab-sebab yang mendatangkan ulfah, namun semoga apa yang kita sebutkan pada pertemuan di malam hari ini cukup. Untuk mewakili yang lain, tinggal seorang semakin berupaya untuk mengkaji lebih dalam lagi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.